Abu Ubaidah, sahabat kepercayaan umat. Padang pasir Hejaz adalah benteng alamiah yang telah menghindarkan suku-suku di semenanjung Arab dari invasi bangsa asing. Sayangnya, tidak adanya ancaman dari luar tersebut menghasilkan perang suku berlarut-larut. Begitu halnya dengan yang terjadi di Yathrib selama ratusan tahun. Kehidupan Yathrib diwarnai perang berkepanjangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Perdamaian antara suku Aus dan suku Khazraj baru tercapai setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Yathrib. Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan seluruh penduduk Yathrib kemudian membuat sebuah perjanjian bersama yang tertuang ke dalam Piagam Madinah. Di masa awal-awal hijrah, umat Islam mengalami masa-masa tenang dalam menjalankan ajaran agama Islam. Namun, itu tidak berlangsung lama. Di tahun kedua Hijriah, situasi kaum muslim dengan Mekah kembali memanas. Konfrontasi militer pertama dan secara terbuka pecah antara kaum muslim melawan pasukan Quraisy Mekah. Di antara sahabat Nabi yang turut serta dalam pertempuran di Badar itu adalah Abu Ubaidah. Bertempur tanpa rasa takut, Abu Ubaidah membuat pasukan Quraisy di depannya lari tunggang langgang. Hingga kemudian Abu Ubaidah mulai menghindar dari kejaran seorang Quraisy. Abu Ubaidah yang mulanya tidak memilih-milih lawan, kini berusaha menjauh dari orang Quraisy tersebut. Namun, kini Abu Ubaidah tidak bisa lagi menghindar. Di depannya telah berdiri seorang prajurit Quraisy dengan pedang terhunus yang terus memburunya. Tidak seperti menghadapi prajurit Quraisy lainnya, kali ini Abu Ubaidah bertempur dengan setengah hati. Dia lebih banyak bertahan daripada melakukan inisiatif serangan. Pertarungan setengah hati itu berakhir dengan tewasnya prajurit Quraisy tersebut, yang ternyata dia adalah Abdullah bin Jarrah, ayah dari Abu Ubaidah. Tewasnya Abdullah bin Jarrah tidak bisa dianggap sebagai tindakan durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah adalah membunuh kemusyrikan yang ada dalam diri seseorang. Kejadian di lembah Badar tersebut kemudian diikuti dengan turunnya surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Abu Ubaidah dikenal sebagai sosok yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad sendiri pernah menyampaikan bahwa setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Suatu hari, beberapa orang Nasrani mendatangi Nabi Muhammad dan meminta mengirimkan seorang sahabat sebagai hakim dalam perselisihan masalah harta. Nabi Muhammad kemudian menunjuk Abu Ubaidah sebagai hakim dalam masalah harta kaum Nasrani yang menyebabkan perselisihan di antara mereka. Dalam beberapa perang selanjutnya, Nabi Muhammad memberikan kepercayaan penuh kepada Abu Ubaidah. Tidak ada satu pertempuran pun di masa Nabi Muhammad yang tidak ada Abu Ubaidah di dalamnya. Setelah perang di lembah Badar, Abu Ubaidah terlibat dalam pertempuran di Bukit Uhud. Perang Uhud yang terjadi bulan Syawal tahun 3 Hijriah itu, unit kavaleri pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil mengubah kekalahan mereka menjadi kemenangan. Abu Ubaidah berjibaku melindungi Nabi Muhammad yang terkepung musuh. Abu Ubaidah juga harus kehilangan 2 gigi depannya ketika mencoba mencabut rantai besi yang menembus pipi Nabi Muhammad. Partisipasi Abu Ubaidah dalam perang melawan Quraisy berlanjut ke perang Khandaq. Bersama para sahabat lainnya, Abu Ubaidah menggali parit sepanjang 5 km untuk melindungi kota Madinah dari pasukan koalisi yang jumlahnya mencapai 10.000 orang. Di tahun yang sama, Abu Ubaidah juga terlibat dalam pengepungan Bani Quraisyah. Setelah masalah Bani Quraisyah selesai, Nabi Muhammad memerintahkan sebuah ekspedisi kecil yang dipimpin Abu Ubaidah untuk mengatasi masalah dengan Bani Thalibah dan Bani Al-Anmar yang menjarah desa-desa sekitarnya. Tahun 6 Hijriah, Abu Ubaidah turut dalam perjalanan Nabi Muhammad yang hendak melaksanakan ibadah haji. Perjalanan rombongan Nabi Muhammad terhenti di Hudaybiyah.
Suku Quraisy keberatan kaum muslim memasuki Mekah dan perjalanan tersebut berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah. Beberapa bulan kemudian, Abu Ubaidah memimpin kontingen dengan 300 pasukan ke pantai timur Arab. Abu Ubaidah dikirim ke wilayah pesisir yang dikuasai Bani Juhainah Al-Khabat. Tujuan utama ekspedisi tersebut adalah untuk mengawasi karavan-karavan dari suku Quraisy. Menuju ke pantai timur Arab membutuhkan perjalanan 5 hari dari Madinah. Dalam perjalanan, kontingen Abu Ubaidah mengalami kekurangan makanan. Didera oleh semakin menipisnya logistik, Abu Ubaidah dan pasukannya menemukan seekor ikan paus besar yang terdampar di pantai. Selama 20 hari berikutnya, ikan paus besar itu menjadi logistik utama pasukan Muslim. Tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad memutuskan pembebasan kota Mekah. Kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad mengambil keputusan tegas, kota Mekah harus dibebaskan. Pasukan Muslim dibagi ke dalam 3 kontingen dan akan memasuki Mekah dari rute yang berbeda. Nabi Muhammad berada dalam barisan kontingen utama dan mempercayakan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah. Kontingen utama melintasi jalur umum antara Madinah, Mekah yang biasa digunakan oleh para pedagang. 3 kontingen pasukan Muslim berhasil memasuki Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Pasca Fathu Mekah, Abu Ubaidah terus terlibat dalam beberapa pertempuran seperti Hunain, Taif, hingga ke Tabuk.